Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 1 dan di pembelajaran 1 dan 2 kita akan belajar mengenali benda hidup dan benda tak hidup, mengenal simbol dan bunyi sila Pancasila, membedakan panjang pendek bunyi melalui lagu, dan membedakan ciri benda hidup dan benda tak hidup. Mengenal benda hidup dan tak hidup. Yuk kita belajar bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita, misalnya hewan, tumbuhan, meja, dan kursi. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Benda hidup dan tak hidup memiliki ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Ciri benda hidup yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makan dan minuman. Yang ketiga, dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, dapat bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sekarang ciri benda tak hidup. Kalau tadi benda hidup itu bernafas, maka benda tak hidup tidak bernafas. Yang kedua, tidak memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, tidak tumbuh dan berkembang. Yang keempat, tidak dapat bergerak sendiri. Contohnya bisa vas bunga, topi, meja, kursi, sepeda, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa menyebutkan di sekitar rumah kalian yang merupakan benda tak hidup. Mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal simbol sila pertama, yaitu bintang. Sila kedua yaitu rantai, sila ketiga yaitu pohon beringin. Sekarang kita akan belajar simbol sila keempat. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, perhatikan. Kemarin di pembelajaran sebelumnya sudah ada ya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, yaitu burung Garuda yang di dadanya terdapat perisai yang berisi 5 sila Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, ini adalah gambarnya, anak-anak bisa menyimaknya. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah. Apa sih musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan masalah bersama-sama. Nah, itu tadi tentang musyawarah. Apa saja perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Yang pertama, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Yang kedua, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Yang ketiga, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Yang keempat, melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Anak-anak bisa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila selain yang sudah Bu Guru sebut. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar tentang simbol Pancasila, kita akan juga mempelajari membedakan panjang pendek bunyi melalui lagu. Kita akan belajar intonasi. Apa sih intonasi? Adalah tinggi rendahnya nada dalam lagu. Nah, anak-anak bisa menyanyikan lagu tersebut dengan intonasi yang tepat. Nah, ada intonasinya pendek, ada intonasinya juga panjang. Kita perhatikan. Nah, ini adalah topi saya bundar ciptaan Pak Kasur. Anak-anak bisa menyanyikan? Coba. Topi saya
bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Kalau pakai not angka, anak-anak juga bisa mencobanya. Nanti bisa digunakan untuk bermain pianika. Seperti ini ya, perhatikan ya. Sol, sol, mi, do, mi, re, re, fa, la, sol, fa, mi. Sol, sol, mi, do, sol, re, do, si, la, do, si, sol, la, si, do. Nah, yang dibaca panjang ini ya, yang intonasinya panjang, anak-anak ini diberi garis panjang. Yang intonasinya pendek diberi garis pendek. Nah, anak-anak bisa menyesuaikan intonasi pada lagu ini. Anak-anak bisa mencobanya di rumah, bisa melihat di YouTube juga bisa. Anak-anak bisa memperagakan ditambah dengan musik supaya lebih menarik. Nah, selanjutnya kita akan membedakan ciri benda hidup dan tak hidup melalui contoh benda di sekitar anak-anak. Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi ciri-cirinya ya, bisa membedakan ya. Nah, dari ciri-ciri tadi coba kita buat kalimat yang bisa mengidentifikasi benda tersebut. Benda hidup, contoh benda hidup, Bu Guru punya gambar. Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Nah, kucing termasuk ya benda hidup. Kucing adalah benda hidup. Kucing disebut juga dengan makhluk hidup. Kucing dapat bergerak sendiri ke sana kemari. Kucing membutuhkan makanan dan minuman. Kucing juga bernafas. Kucing juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar. Anak-anak yang punya kucing pasti setiap hari memberi makan kucing kan? Nah, berarti kucing itu termasuk benda hidup karena butuh makan. Contoh yang kedua, nah Bu Guru punya gambar ya mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Mobil mainan merupakan benda tak hidup. Mobil mainan tidak dapat bergerak sendiri. Mobil mainan dapat bergerak jika dipasang batu baterai. Mobil mainan tidak memerlukan makanan dan minuman. Mobil mainan tidak bernafas. Mobil mainan juga tidak tumbuh dan berkembang. Bentuknya akan tetap seperti semula, tidak akan jadi besar atau jadi kecil. Nah, seperti itu ya. Itu tadi adalah benda hidup dan tak hidup. Nah, setelah melihat video pembelajaran tadi, sudah mendengarkan Bu Guru, tugas hari ini anak-anak bisa menggambarkan simbol sila keempat Pancasila pada buku gambarmu. Gambar di foto, kirim di classroom. Nyanyikan lagu Topi Saya Bundar sesuai intonasi, kirim melalui story WA atau status di WA. Kemudian tulis kalimat di bawah ini di buku halusmu, di foto, kirim ke WA Bu Guru. Nah, ini kalimatnya. Nah, sudah jelas anak-anak? Jika ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru. Terima kasih, selamat belajar. Jangan patah semangat, tetap semangat belajar dari rumah. Walaupun masih pandemi ya, anak-anak tetap menggantungkan cita-citamu setinggi langit. Walaupun banyak kendala, tetap semangat agar cita-cita kalian tercapai. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.